Nah, bagaimana orang tua memastikan tumbuhan kembang anak sesuai usianya? Nah, ini kan pastinya harus ada patokan ya. Nah, tadi dengan membuka buku KMS atau Kartu Menuju Sehat yang dari Puskesmas, atau dengan membuka aplikasi Primaku dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Di situ ada milestone perkembangan bayi sampai anak-anak, sehingga kita bisa tahu, kita cocokkan antara perkembangan anak kita dengan milestone yang ada di buku, ya, sehingga kita tahu, oh cocok nih, oh anakku mengalami keterlambatan misalnya, anakku kok umur 1,5 tahun kok belum bisa jalan gitu ya. Nah itu baru ketahuan, oh ini nggak bisa, ini berarti terlambat nih. Nah disitulah kita harus segera konsultasi ke dokter untuk melihat perkembangan selanjutnya dan apa langkah yang kita lakukan apabila anak kita mengalami keterlambatan ya. Keterlambatan itu sebenarnya ada 4 macam ya. Keterlambatan motorik itu duduk, tengkurap, jalan, berdiri, lari ya. Motorik kasar ya, itu motorik kasar. Kemudian motorik halus. Motorik halus itu terdiri dari misalnya anak harusnya sudah bisa memasang sepatu sendiri, itu halus ya. Anak bisa memasang kancing sendiri atau menggambar, menulis, itu motorik halus. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan bahasa. Di situ di buku atau di KMS atau di Primaku itu ada kapan bayi bisa mengucap 1-2 kata, kapan anak itu bisa membuat kalimat, kapan anak itu bisa bercerita, itu harus kita pahami. Yang keempat adalah sosial. Sosial itu misalnya adanya anak yang hiperaktif atau anak yang autis ya, atau anak yang pemalu, itu perkembangan yang keempat. Dengan pengetahuan orang tua mengenai masalah tumbuh kembang yang kita bisa membaca di dalam buku atau di dalam aplikasi Primaku tadi, nah di sini adalah keterlibatan orang tua dalam hal ini tidak hanya ibu saja ya, karena anak itu adalah tanggung jawab ibu dan ayah, sehingga ayah dan ibu harus memahami betul tahap-tahap perkembangan dan ikut terlibat di dalam merangsang perkembangan anak, ya, sehingga anak bisa tumbuh optimal. Sebenarnya ini sangat luas sekali ya, cuman kuncinya adalah 1000 hari pertama kehidupan sebenarnya ya. Jadi dari dalam kandungan sampai usia 2 tahun, ini perkembangan otak sangat berjalan dengan pesat. Sampai usia 2 tahun itu 80% otak sudah terbentuk. Nah, jadi ini adalah yang dikatakan masa emas atau golden period, di mana golden period anak dari dalam kandungan sampai usia 2 tahun tidak boleh berat badannya kurang, tidak boleh tinggi badannya kurang ya. Nah, apa yang mempengaruhi berat badan dan tinggi badan? Ya, makanannya, gizinya. Nah, ini yang harus dipantau ibu atau orang tua, monitor berat badan, tinggi badan tiap bulan. Siapa yang memonitor? Ya, orang tuanya. Jangan tergantung kepada posyandu atau dokter gitu ya. Nah, untuk perkembangan bagaimana cara monitor? Nah, di dalam buku KMS atau di dalam aplikasi Primaku tadi ada petunjuk-petunjuk di usia 1-3 bulan anak harus bisa apa, tuh ada. 3 bulan sampai 6 bulan anak harus bisa tengkurap, anak umur 1 tahun harus sudah bisa berdiri, anak umur 2 tahun harus bisa mengucap 1-2 kata. Itu semuanya ada di dalam aplikasi Primaku, sehingga bisa dipelajari oleh orang tua. Kemudian dilihat, wah anakku cocok nggak nih umur sekian, dia sudah bisa apa gitu ya. Umur 1 tahun, oh udah bisa jalan, oh alhamdulillah sudah bisa jalan.
Anaknya umur 3 tahun dulu kok belum bisa ngomong. Hanya bisanya mama papa aja atau diem aja. Disuruh mau nih, tapi kalau disuruh ngomong nggak mau. Nah, kalau sudah 3 tahun belum bisa bicara, nah ini salah satu terjadinya keterlambatan bicara. Nah, dengan kita ketahui adanya keterlambatan, baru kita bisa tetap konsultasi ke dokter gitu. Kadang-kadang kita tidak bisa menangani sendiri ya, harus ada penanganan lebih lanjut, penyebabnya apa gitu. Jadi dampak negatifnya ya anak tidak bisa sekolah, anak tidak bisa sosialisasi dengan teman ya, anak tidak bisa main bersama ya, sehingga disinilah peran orang tua membuat anak supaya betah di rumah, membuat anak supaya tetap ceria gitu ya di rumah. Jadi orang tua ini dalam hal ini juga ada WFH kan ya, ayahnya mungkin work from home, ibunya juga yang bekerja juga work from home. Nah, disinilah kita bisa bonding atau terjadi bonding lebih dekat dengan anak-anak kita dengan mengajak bermain sesuai dengan usianya. Ya, kalau misalnya umur 2 tahun kita ajak main ciluban, misalnya umur 3 tahun kita ajak main petak umpet misalnya ya, sesuai. Jadi di sini justru keuntungannya di situ. Orang tua, hubungan anak dengan orang tua akan menjadi lebih dekat. Itu keuntungannya.